Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bisunnatihi ila yaumil qiyamah. Kita lanjutkan pembacaan hadis di kitab Al-Lu'lu' wal Marjan. Qala al-musannif rahimahullah babun jawazu ishtiratil muhrim at-tahallula bi'udhril maradi wa nahwihi. Bab bolehnya menyampaikan kalimat syarat bagi orang yang ihram untuk tahallul disebabkan karena udzur sakit atau udzur yang lain. Hadis Aisyah radhiyallahu anha qalat, beliau bercerita, dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Duba'ah binti Zubair. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menemui Duba'ah bintu Zubair. Faqala laha, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Duba'ah, la'allaki aradtil hajjah, apakah kamu ingin haji? Qalat, kata Duba'ah, wallahi la ajiduni illa waji'atan, demi Allah aku banyak mengalami sakit. Faqala, kemudian Nabi SAW mengatakan kepada Duba'ah, hujji washtariti, aku enggak yakin haji karena sakit. Maka Nabi SAW menyampaikan kepada Duba'ah, lakukanlah haji dan ucapkan kalimat syarat. Quli, ucapkan, Allahumma mahilli haitsu habastani. Allahumma mahilli haitsu habastani. Insyaallah hafal ya. Allahumma mahilli haitsu habastani. Jamaah umroh ANB biasanya kita bimbing untuk mengucapkan ini kalau sudah di atas kendaraan dan bersiap untuk berangkat. Allahumma mahilli haitsu habastani. Allahumma ya Allah, mahillu, Allahumma mahilli, sesungguhnya tempat terakhirku, haitsu habastani, sesuai dengan kondisi ketika engkau menahanku. Menahan di sini maksudnya adalah udzur yang disebabkan karena kondisi tertentu, baik sakit maupun yang lain, sehingga membuat jamaah tidak bisa menyelesaikan. Wa kanat tahtal Miqdam ibn al-Aswad. Kata Aisyah, dan Duba'ah bintu Zubair adalah istrinya Al-Miqdad bin Ibn al-Aswad. Dan beliau Duba'ah bintu Zubair adalah istrinya Al-Miqdad Ibn al-Aswad. Baik. Sekarang kita akan lihat siapakah yang boleh menyampaikan kalimat syarat seperti ini. Apakah berlaku umum untuk semua yang mau ihram, baik sehat walafiat atau orang yang sakit-sakitan saja, atau berlaku khusus untuk orang tertentu? Kita baca keterangan berikut ini. Al-ishtiratu fil haji, bentuk mengajukan syarat ketika haji, ayyashtarital insanu inda aqdil ihram. Seseorang menyampaikan syarat ketika mau memulai ihram. In habasahu habisun famahalluhu haitsu habasa, haitsu hubisa. Apabila ada sesuatu yang menahannya, ada udzur, maka tempat terakhirnya untuk tahallul adalah tempat di mana dia ditahan, ada udzur. Ulama beda pendapat mengenai syariat mengajukan syarat semacam ini. Di antaranya ada yang mengatakan
innahu laisa bimasyru'in mutlaqan, bahwa kalimat syarat ini tidak berlaku secara mutlak. Karena Nabi SAW berhaji dan berumrah, dan tidak dinukil bahwa beliau mengajukan syarat seperti ini ketika beliau berhaji, demikian pula ketika beliau umrah. Wa minal ma'lum, sementara kita ketahui bersama, annahu yakunu ma'ahul marda wa lam yurshidin nasa ilal ishtirat, bahwa yang ikut rombongan bersama Nabi SAW ada juga orang yang sakit, tapi beliau tidak mengajarkan agar mengajukan syarat semacam ini. Contohnya Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu, ketika umrah Hudaybiyah, beliau datang kepada Rasulullah SAW dan beliau punya sakit kepala. Apa itu? Kutunya banyak sekali. Yatanathar, sampai tengkleler di wajahnya. Yatanatharu ala wajhi, sampai kutu itu merambat-rambat di wajahnya. Jadi mungkin sampai alisnya ada kutunya, mungkin sampai jenggot-jenggotnya ada kutunya. Min ra'sihi, yang turun dari rambutnya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma kuntu aral waj'a balagha bika ma ara. Betapa sakitnya yang kau alami, saking banyaknya kutunya. Akhirnya Nabi SAW perintahkan agar Ka'ab bin Ujrah menggundul kepalanya dan membayar fidyah, karena dia melakukan pelanggaran mencukur rambut sebelum waktunya, lalu disuruh untuk bayar fidyah. Baik. Wa minal ulama, dan ada sebagian ulama yang mengatakan innahu masyru'un mutlaqan, bahwa pengajuan syarat seperti ini disyariatkan secara mutlak, bahwa orang dianjurkan ketika mau ihram untuk mengajukan syarat, in habasani habisun famahilli haitsu habastani. Jika ada penghalang, maka tempat tahallulku adalah di posisi ketika ada penghalang. Dan para ulama yang berpendapat ini, mereka memberikan alasan bahwa siapapun yang melakukan haji atau umrah, dia punya peluang untuk mengalami yang namanya halangan di tengah-tengah ihramnya. Wa tujibulahu tahallul, yang mengharuskan dia untuk tahallul. Fa idza kana qad ishtarata 'ala Allah, jika dia sudah mengajukan syarat kepada Allah, sahula alaihi tahallul, maka boleh bagi dia untuk tahallul. Wa minal ulama man qala, dan ada yang mengatakan in khafa min aikin ishtarata wa illa fala. Kalau dikhawatirkan ada penghalang, maka dia boleh mengajukan syarat, jika tidak maka tidak perlu mengajukan syarat. Was sahih, lalu kata Ibnu Utsaimin rahimahullah, pendapat yang benar adalah annal ishtirata laisa bimasyru'in illa ay yakhafal insanu min aikin yahulu dunahu, bahwa pengajuan syarat semacam ini, menyampaikan kalimat syarat semacam ini tidak disyariatkan kecuali bagi orang yang dikhawatirkan akan ada penghalang di depan, yang bisa menghalangi dia untuk menyelesaikan manasiknya, seperti orang yang sakit dan sakitnya bisa semakin parah, maka bisa jadi dia tidak mampu menyelesaikan manasiknya. Dalam kondisi seperti itulah dia boleh mengajukan syarat. Baik, coba kita buat kesimpulan di sini. Nah, kita tulis ulang ya. Temanya apa ini, Pak? Coba baca di sini, Pak. Temanya apa? Mengajukan syarat ketika ihram. Ada tulisannya ini? Ada ya. Mengajukan syarat ketika ihram. Ceritanya begini. Orang yang ihram boleh tahallul
jika sudah apa? Selesai. Jika dia sudah selesai. Kalau kalau umroh tanda selesainya apa? Selesai sa'i. Nah, begitu sudah sa'i selesai, dia boleh tahallul, gundul rambut. Udah? Maka selanjutnya, jika ada orang yang ihram melakukan tahallul sebelum selesai. Di situ ada dua keadaan. Yang pertama, melakukan tahallul sebelum selesai untuk pulang, untuk tidak dilanjut. Dalam arti dibatalkan. Misalnya karena sakit, lalu ketika berangkat sampai Mekah tidak ke Masjidil Haram, ke rumah sakit. Enggak bisa tawaf, enggak bisa sa'i sampai masa rombongan selesai. Sehingga ini gimana ini? Sampai masa waktu perjalanan selesai, dia belum sembuh. Ya sudahlah, dibawa pulang saja. Dibawa pulang. Berarti kan umrohnya apa? Dibatalkan. Nah, ketika umrohnya dibatalkan, kemudian dia tahallul, jadi tetap gundul, tetap cukur, maka dalam posisi ini dia bayar dam. Orang yang membatalkan umroh atau haji sebelum selesai karena ada halangan, maka dia bayar dam, cukur. Dia bayar dam dan cukur. Contohnya apa ini, Pak? Seperti yang pernah dialami Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berangkat dari Madinah, kemudian ngambil mikot di Dzulhulaifah, lalu melanjutkan perjalanan. Begitu sampai Hudaybiyah itu sampai Mekah ya tinggal pendek saja, sak pelintengan ya. Tinggal perjalanan sekian marhalah, kalau enggak salah 2 marhalah udah sampai. Padahal mereka sudah menempuh perjalanan 400 kilo. Tinggal sekian puluh kilo udah sampai, dihalang oleh orang Quraisy, enggak boleh masuk. Harus balik. Ya, kalau bahasa kita ya, untuk zaman sekarang enggak dapat visa. Karena ketika itu Masjidil Haram, kota Mekah dikuasai oleh orang musyrik. Sehingga Rasulullah SAW dihalangi, enggak boleh masuk, pulang. Akhirnya dilakukan perundingan Hudaybiyah dan baru boleh masuk tahun depan. Ya kan enggak mungkin jaga ihram sampai tahun depan. Sehingga mau tidak mau pilihannya hanya balik pulang. Maka beliau balik pulang ke Madinah dan beliau cukur rambut, lalu beliau menyembelih hewan. Sudah? Disitulah konsekuensi orang yang membatalkan ihram karena ada uzur, maka dia wajib membayar dam dan cukur. Baik. Kecuali, nah di sini ya. Kecuali jika mengajukan syarat. Kecuali jika dia mengajukan syarat. Jika dia mengajukan syarat, maka boleh tahallul, gundul atau cukur dan bebas dam. Bebas dam. Masya Allah. Sehingga satu kalimat tadi ya, itu bernilai 4 juta. Sekarang kan dam kurang lebih 4 juta. Satu kalimat tadi. Dengan mengucapkan itu kok dia ada halangan sehingga tidak bisa menyelesaikan ihramnya, lalu dia pulang, cukur dia pulang. Dia tetap cukur, maka dia tidak membayar dam. Yang kedua,
Jika ada orang yang ihram melakukan tahallul dalam arti gundul ya. Dalam arti potong rambut, cukur sebelum selesai. Nah, di sini tadi kan untuk tidak dilanjut ya. Yang untuk tetap lanjut. Untuk tetap lanjut. Contohnya tadi ada kutu di rambut, ada luka di kepala, lalu harus dijahit, misalnya kepalanya bocor ketika jatuh, ya? Sehingga setelah itu dia tetap mau lanjut, maka dia bayar fidyah. Dia harus bayar fidyah. Lebih ringan ya. Apa fidyahnya? Memberi makan 6 orang miskin, atau menyembelih hewan, atau puasa selama 3 hari. Boleh milih salah satu dari ini. Dan yang paling gampang, memberi makan 6 orang miskin, bayar fidyah. Misal salah satunya adalah memberi makan 6 orang miskin. Baik. Nah, ini tidak berlaku syarat tadi. Maka kalimat syarat di depan tidak berlaku. Kalimat syarat tidak berlaku. Karena dia tetap melanjutkan. Beda, kalimat syarat tadi kan sudah saya akhiri sampai di sini, keadaan ada penghalang, maka saya cukur pulang. Nah, kasusnya seperti kemarin. Ada orang umroh, begitu dia sudah ihram, berangkat sampai Mekah, Masjidil Haram ditutup karena pandemi, nggak boleh masuk. Terus dia bertahan di hotel. Lah ngapain bertahan di hotel? Kita tunggu saja, barangkali nanti dibuka. Padahal sudah pandemi lah itu. Ternyata ditunggu sehari 2 hari tidak ada perubahan. Sampai ada pengumuman resmi dari kerajaan akan dibuka untuk waktu yang belum jelas. Terus gimana itu? Jamaah umroh tadi yang bertahan di hotel, gundul rambut atau cukur, setelah itu bayar dam. Kecuali kalau membaca kalimat syarat, Allahumma mahilli haitsu habastani. Jika dia membaca syarat itu, maka dia tidak perlu bayar dam. Jadi nggak perlu terus viral gitu ya. Ayo viralkan ya. Percuma saja kau viralkan, tetap Masjidil Haram akan ditutup. Sehingga kalau Masjidil Haram ditutup, ya tidak bisa dipakai untuk tawaf, dan umrohnya otomatis nggak bisa diselesaikan. Baik. Terus kalau kayak gitu gimana Pak? Berarti kan tidak ada tawaf. Gimana nasib bumi kalau nggak ada tawaf Pak? Katanya bumi ini berotasi disebabkan karena ada orang tawaf. Kalau orang berhenti tawaf, bumi tidak dipakai, atau Mekah tidak dipakai tawaf, maka bumi akan berhenti berotasi. Mas, saya kasih tahu, setiap hari di Mekah ada 5 waktu tidak ada orang tawaf. Kapan itu? Pas sholat wajib. Itu nggak boleh tawaf, semuanya disuruh berhenti. Karena semuanya harus sholat, sehingga tidak boleh ada orang yang tawaf ketika sholat 5 waktu. Oleh karena itu, jangan ngomong yang aneh-aneh ya. Kalau nggak ada yang tawaf, maka bumi akan berhenti berotasi, berhenti berputar. Ini semuanya kalimat ngawur ya. Baik. Selanjutnya, ketika peristiwa pandemi itu, haji sempat libur enggak? Haji sempat libur enggak? Libur. Ada haji libur? Seingat saya tidak ya. Cuman dulu dibatasi. Hanya saja yang dari luar tidak boleh masuk. Sehingga yang sifatnya undangan saja yang boleh ikut. Yang bukan undangan tidak boleh ikut. Haji istimewa dulu ya. Karena semuanya dilayani dengan rapi sekali, dengan jumlah orang yang sangat sedikit.
pada waktu pandemi. Nah, di saat seperti itu pemerintah Indonesia tidak memberangkatkan, libur. Pemerintah-pemerintah yang lain juga sama, tidak ada pemberangkatan haji. Gimana itu Pak? Ya pada waktu itu tidak wajib haji karena pemerintah menutup. Nah ini kemarin yang dijadikan alasan Al-Ustadz Dr. Irwandi bahwa ada kondisi tidak wajib haji, tapi itu sifatnya sementara, bukan selamanya. Itu sifatnya sementara, bukan selamanya. Dan kita mengakui ada kondisi tidak wajib haji, sebab haji itu bersama pemerintah. Kalau Anda membaca buku-buku akidah, nanti ada pembahasan wal jihadu wal hajju wal jum'ah ma'al imam. Jihad, haji, jumatan bersama pemerintah. Sehingga sepanjang pemerintah belum menutup, status kewajiban itu tidak hilang. Nah, berbeda kalau kemudian beliau memfatwakan statusnya tidak wajib. Nah, pertimbangan beliau memfatwakan statusnya tidak wajib itu pertimbangannya karena akadnya batil. Maka ada rame-rame di medsos terkait perbedaan pendapat di antara Ustadz dalam memahami pernyataan Ustadz Dr. Irwandi. Pernyataan Dr. Ustadz Irwandi melahirkan perbedaan. Dan kalau kita pahami, beliau tidak hanya memfatwakan tidak wajib, tapi beliau memfatwakan lebih dari itu, batil. Makanya beliau minta tarik saja dananya. Saat ada yang tanya kan, saya sudah daftar sekian tahun, tarik dananya. Fatwa tidak wajib dengan fatwa menarik dana itu beda. Tidak wajib itu tidak sama dengan harus narik dana. Misalnya, anggaplah tidak wajib turun jadi sunnah misalnya. Apakah perlu narik dana? Kalau tidak wajib turun jadi sunnah misalnya, apakah perlu narik dana? Tidak. Tapi beliau menyuruh narik dana bukan karena tidak wajib, lebih dari itu, batil itu. Sehingga yang melakukan akad itu hajinya bermasalah. Nah, pertimbangan kenapa batil? Wallahu alam, suudzon saya. Banyak teman-teman yang kurang paham. Ada satu yang jarang disinggung, yaitu beliau menyebut itu batil karena akad IMFD. IMFD itu apa? Ada yang sudah nonton video beliau? Sudah nonton belum? Sudah nonton? Hah? Riba. IMFD itu talangan, bukan. Yang sudah nonton video beliau. Beliau menyinggung ini sebenarnya. Tapi kayaknya banyak yang gak paham. Apa sih Pak? Sudah nonton Pak? Sudah? Gak ingat? Nah, yang utama yang bikin kenapa akad haji di Indonesia disebut batil karena IMFD ini. Apa Pak IMFD itu? IMF itu apa? International Monetary Fund. IMFD ijarah mausuf fi dhimma. Ijarah mausuf fi dhimma. Nah, akad haji di Indonesia itu akadnya ini, ijarah mausuf fi dhimma. Baik yang reguler maupun yang plus, termasuk juga yang furoda. Tapi dari tiga ini yang paling jelas furoda. Karena furoda itu hotelnya sudah pasti. Hotelnya furoda itu paling pasti. Hotel, pesawat itu pasti. Sedangkan reguler hotelnya tidak pasti. Maskapainya juga nggak tahu. Cuman ada dua pilihan, kalau nggak Saudi ya Garuda. Tapi hotelnya tidak pasti. Nanti mau hotel dekat, Anda misalnya daftar hari ini, untuk 30 tahun ke depan hotelnya mana? Ya wallahu alam. Tapi kalau pendaftaran furoda, di flyer, di poster sudah menyebutkan hotelnya di sini. Jadi kalau dilihat dari sisi kejelasan fasilitas, furoda lebih jelas.
daripada yang reguler dan plus. Plus daftarnya sekarang, hotelnya kapan? 7 tahun ke depan antrian. Sekarang bisa sampai 10 tahun. Dan gak ada kejelasan. Cuman DP saja $4.500. Baik. Nah, artinya semuanya di posisi IMFD. Bedanya antara furoda, reguler, dan plus. Kalau reguler dan plus, visanya dijamin pemerintah. Kalau furoda tidak. Nah, sisi ketidakjelasan furoda di visa. Sisi ketidakjelasan reguler dan plus di fasilitas. Mafhum insyaallah. Jadi kalau bicara goror, semuanya goror. Semuanya goror. Namun kan bukan gorornya sebenarnya. Masalah akad batilnya di sini. Ijarah mausuf fi dhimma. Jadi ijarah mausuf fi dhimma itu kayak gini, Pak. Jual beli objek jasa. Jual beli objek jasa. Nah, transaksi objek jasa ini kan transaksi ijarah ya. Itu ada 2. Yang pertama, unit jasa sudah dimiliki. Seperti ini namanya ijarah al-ain. Namanya ijaratul ain. Sudah? Contohnya, saya punya 10 unit mobil dengan aneka merek. Mulai Avanza, kemudian Xenia saya ada, terus apa lagi? Innova saya punya, Brio juga saya punya. Anggaplah misalnya 4 merek ini ya. Dengan jumlahnya 10. 4 merek dengan jumlah 10. Sudah? Anda nyewa untuk bulan depan. Anda nyewa untuk bulan depan. Baik. Lalu Anda nyebut, saya pengen Brio untuk bulan depan. Siap. Berarti saya sudah punya unit belum? Sudah. Maka yang saya sewakan adalah unit Brio, tapi dipakai tahun depan atau dipakai bulan depan. Namanya ijarah al-ain. Paham? Dan ini mau bayar tunai di depan, mau DP dulu sekian persen, bebas. Karena unit jasa sudah saya punya. Paham ya? Baik. Travel, booking tiket pesawat untuk 200 seat. Sudah booking. Lalu booking hotel untuk 100 kamar. Sudah? Booking LA itu kelengkapan yang ada di sana ya, mulai dari makanan, transportasi dan seterusnya. Booking untuk 100 pack. Baik. Lalu dia jual. Nah, seperti ini namanya ijaratul ain. Itu pakai DP dulu boleh, tunai boleh. Paham ya? Nah, yang kedua, unit jasa belum dimiliki. Unit jasa belum dimiliki. Nah, ketika unit jasa belum dimiliki, maka dia tidak bisa pastikan. Saya tidak punya mobil, tapi saya punya channel orang-orang yang punya mobil. Rental A, rental B, rental C. Sudah? Lalu saya menyewakan unit. Padahal saya belum punya unit, saya nggak punya unit. Saya juga belum nyewa unit mereka. Nah, ketika saya menyewakan, saya cuma menyebutkan kriteria. Kami menyediakan sarana transportasi untuk mobil, untuk kendaraan roda 4 dengan kriteria seperti ini. Nah, kriteria itu namanya mausuf. Kriteria itu namanya apa? Mausuf. Saya sampaikan berdasarkan kriteria. Sehingga unit jasa yang belum dimiliki ini dijual berdasarkan ini yang disebut dengan mausuf. Disifati. Mausuf artinya apa? Disifati. Travel belum booking pesawat, belum booking hotel dan seterusnya.
Tapi dia menjual. Lalu ketika dia menjual, dia cuma sebutkan pesawat, disebutkan antara Garuda, Saudia, atau Qatar misalnya. Tentatif. Artinya tidak keluar dari 3 ini. Karena cuma mausuf. Hotel, misalnya Hotel Azka atau Setaraf, dalam kurung Setaraf. Setaraf itu ya bintangnya sama. Misalnya sama-sama bintang 4 atau sama-sama bintang 5. Perjalanan 9 hari. Kemudian apalagi fasilitas disebutkan. Padahal dia nggak punya itu semua, tapi dia sudah jualan. Itu namanya ijarah dalam tanggungan. Nah, dalam tanggungan ini namanya fi dhimmah. Maka menjual unit jasa yang belum dimiliki berdasarkan kriteria dalam tanggungan disebut ijarah mausuf fi dhimmah. Paham ini? Jelas atau belas? Jelas, alhamdulillah. Jelas ya? Nah. Sudah? Selanjutnya, untuk ijarah mausuf fi dhimmah IMFD itu status akadnya sama dengan salam dalam jual beli. Makanya sering disebut dengan salam alal manafi. Sering disebut salam alal manafi. Akad salam untuk manfaat, yaitu menjual unit jasa yang belum dimiliki. Seperti menjual barang yang belum dimiliki. Akadnya akad salam. Nah, berkaitan dengan akad salam ini, maka jumhur mensyaratkan wajib tunai. Jumhur mensyaratkan wajib tunai. Boleh asal tunai. Jadi di sini jumhur mengatakan boleh dengan syarat apa? Bayar tunai. Nah, paham ya? Baik. Jika tidak tunai, akadnya batil. Jika tidak tunai, akadnya batil. Sudah? Ini pendapat jumhur, bahwa ijarah mausuf fi dhimmah pembayarannya wajib tunai. Baik. Haji reguler saya daftar sekarang. Itu kan sama dengan ijarah mausuf fi dhimmah ya. Karena pemerintah cuman menjamin ada pesawat sudah. Seperti apa? Wallahu alam. Cuman ada di sana gitu. Ya. Walaupun kriterianya cuma sedikit saja. Pokoknya dapat hotel, dapat pesawat, dapat makan. Pulang enggak mati pokoknya. Ya. Baik. Lalu dalam posisi itu mungkin enggak jamaah bayar tunai? Saya ulang. Dalam haji reguler begitu daftar bayar tunai mungkin enggak? Enggak mungkin. Cuman bayar 25 juta. Daftar sekarang ya. Akadnya kan sekarang saat daftar itu. Itu bayar 25 juta. Tidak mungkin bayar tunai. Yang plus Pak, sama saja. Nunggu 10 tahun. Anda bayar $4.500, sudah DP. Enggak mungkin Anda bayar tunai langsung 25.000, enggak mungkin. Nah, praktek itu namanya ijarah mausuf fi dhimmah tapi tidak tunai, sehingga beliau hafizahullah menyebut akadnya batil. Nah, di sini jika tidak tunai maka akad batil. Baik. Oleh karena itulah beliau minta yang sudah daftar tarik, baik yang reguler maupun yang plus. Sudah sekian tahun Pak Ustadz, tarik karena akadnya batil.
Sehingga akad batil harus dibatalkan dan tidak boleh dilakukan. Nah, terus apa saya nggak kena kewajiban haji? Tidak wajib untuk Indonesia. Sehingga fatwa tidak wajib itu, setelah kau batalkan akad batilmu, selanjutnya kau tidak wajib untuk daftar. Baik. Namun ya, fatwa Majma' Fikih Islami di bawah OKI. Fatwa Majma' Fikih Islami di bawah OKI bahwa IMFD boleh tidak tunai. Majma' Fikih Islami, salah satu lembaga fikih internasional, itu kan ada dua. Ada Majma' Fikih Islami di bawah Rabithah Alam Islamiyah, dan ada Majma' Fikih Islami di bawah OKI. Nah, Majma' Fikih Islami di bawah OKI dalam muktamar yang diselenggarakan di Riyadh pernah membahas tentang ijarah mausuf fi dhimmah untuk membicarakan tentang masalah sukuk, dan mereka menerbitkan satu qoror, satu keputusan bahwa ijarah mausuf fi dhimmah boleh tidak tunai. Terus gimana Pak kalau boleh tidak tunai? Ya berarti ada khilaf dalam masalah ini. Konsekuensinya akad haji reguler maupun plus yang tidak tunai statusnya bukan akad batil. Statusnya bukan akad batil, sehingga tidak perlu ditarik, boleh dipertahankan. Jika kita mau mengambil fatwa dari Majma' Fikih Islami. Wallahu a'lam. Sehingga dalam hal ini kita bahas dari sisi latar belakang ilmiahnya, bahwa saling menghormati antara satu dengan yang lain. Sehingga mohon untuk netizen jangan komentar dulu ya. Komentar orang yang nggak paham bikin kisro aja ya. Sehingga Anda pahami dari sisi latar belakang pendapat untuk bisa mendapatkan kesimpulan kira-kira mana dari dua pendapat ini yang lebih mendekati kebenaran. Wallahu a'lam. Sudah selesai. Pas adzan Isya. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, dan insya Allah untuk pekan berikutnya kita akan membahas bolehnya berikhram untuk haji, ifrad, tamattu maupun qiran. Demikian, selesai adzan tidak ada lanjutan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.